Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Izzat Fulur Rahman aka Izzat Fram. Jadi kali ini gue lagi ngelayap di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk ngeliat-liat semua bangunan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita tahu Menteng itu kawasan yang elit juga. Mungkin kita bisa sejarahkan dengan Pondok Indah, Kemang, dan Keramat Pela mungkin. Cuma di sini ada yang perbedaan dikit nih. Bangunan di sini itu kalau kita lihat skyline-nya itu terbentuk dari segitiga-segitiga yang curam, tajam, itu karena pengaruh dari atapnya. Kesannya dulu di sini itu masih berasa banget karena kebanyakan bangunan di sini masih pertahankan bentuk lamanya. Seperti bangunan atap-atap segitiga yang gede, yang puncaknya tinggi-tinggi. Terus rumah-rumah di sini, kan kita lihat di sini rumah-rumah gedong semua kan. Rumah gedong itu, kalau menurut definisi di Menteng ini, rumahnya emang rumah karena dia lantainya luas, bukan karena bangunan tinggi kayak rumah-rumah modern zaman sekarang. Kan kalau rumah-rumah modern zaman sekarang kan dia bisa dibilang gede, bisa dibilang rumah gedong itu karena dia punya 2 lantai atau lebih, dan lantai satunya pun dia harus naik beberapa tangga dulu dari jalan utama. Itu baru bisa dibilang rumah mewah, rumah gede. Tapi kalau di sini emang karena lantainya luas. Nah, jadi rumah-rumah di sini kelihatan megah emang karena bentuk atapnya yang tinggi dan curam. Kayak atap-atap joglo gitu sih. Yang gue tahu dalam budaya Jawa itu atap joglo atau atap tumpang dimiliki sama bangsawan, perwira, dan bangunan ibadah doang. Mungkin pengaruh budaya Hindu-Buddha, jadi kasta itu diungkapin lewat bentuk atap. Jadi kalau kasta Brahmana bangunan buat tempat ibadah ya dia harus agak mewah bangunannya bisa dibilang. Nah, kalau buat kasta-kasta kelas bawah dia ya atapnya cenderung lebih simpel dan lebih nggak ribet. Makin ribet bentuk atapnya, makin tinggi juga kastanya. Nah, sekarang kita coba nih nyari puncak atap dari bentangan denahnya. Jadi misalnya kita punya denah di sini 10 meter, kesininya misalnya 20 meter nih. Nah, kalau gue sih nyari puncak atap yang sebelah sini, kan puncak atap kan dia pasti kayak gini kan, segitiga. Ini bangunan di bawahnya. Nah, umpama kita mau nyari ketinggian yang ini. Nah, kita harus tahu dulu, kita nentuin berapa nih kemiringannya. Misalnya kita mau dia pakai 45 derajat gitu kan. Kalau gini kan misalnya kalau datar dia paling 5 derajat gitu. Nah, kita sekarang pakai yang miring 45 derajat. Nah, ini rumus sebenarnya gue gak tau dapat dari mana. Mungkin udah pernah ada yang nyiptain duluan, tapi jujur gue dapat sendiri gitu. Dapat ilham dari mana gue nggak tahu. Jadi gue hitung kayak gini, 45 derajat. Ini kemiringannya dibagi 90. Nah, 90 derajat ini gue pakai karena dia punya 2 kemiringan. Jadi kalau misalnya atap itu 1 kemiringan doang, set gitu kan, dia ya pakainya 45 derajat. Tapi kalau 2 kemiringan, kiri kanan misalnya atau depan belakang jadi atap perisai, dia pakainya 90. Nah, terus gue hitung kayak gini. Ini kan hasilnya 1/2 dikali bentangnya misalnya, kan kita ambil yang ini. Yang 10 meter itu kan paling sempit bentangnya kan. Kita pakai 10 meter. Nah, hasilnya berapa? Dia hasilnya 5 meter. Berarti puncak atap ini 5 meter tingginya. Nah, jadi bubungan yang panjang ini kan garis bubungan. Dia itu bakal sejajar sama panjang bangunan. Contohnya kayak bangunan yang itu. Sejajar sama panjang bangunan. Emang sih pada masa itu atap yang besar-besar kayak gini kelihatan mewah karena dia dianggap sebagai mahkota bangunan. Cuma dia bukan semata-mata karena kemewahan doang, tapi dia juga punya alasan lain. Alasan itu lebih ilmiah dan secara teknisnya. Sebenarnya penguasa kolonial itu belajar sama nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu kan ya orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera, semuanya di Nusantara, suku-suku di sini. Rata-rata semua itu kan punya atap tradisional yang khas. Misalnya rumah gadang dia punya atap yang bentuknya kayak tanduk kerbau gitu kan. Itu kan pasti dia mempunyai kemiringan yang curam. Sebenarnya itu kalau kita perhatiin, kalau kita pikirin kenapa
bisa dipilih bentuk kayak gitu, dia sebenarnya beradaptasi dengan iklim kita yang tropis. Iklim tropis itu punya curah hujan yang tinggi sehingga dia harus cepet bikin air jatuh ke tanah. Jadi dia nggak bisa tahan lama-lama air di atas, karena kalau lama-lama tahan air di atas dia bakal ngebocorin atapnya itu. Ya sekarang kita pikir aja batu itu bisa hancur karena tetesan air, apalagi genteng yang cuma tanah liat. Makanya dengan begitu mereka bikin atap yang curam. Contohnya kayak atap joglo atau atap-atap yang lain, dia kan punya kemiringan yang curam. Di bagian atas baru bagian bawahnya itu agak landai. Tujuannya ketika air jatuh di atap, dia akan langsung turun ke bawah. Analogisnya kayak lu main perosotan aja. Lu nggak bakal pernah bisa merosot kalau perosotannya itu ya datar. Kalau perosotan miring itu baru dibilang perosotan karena lu bisa meluncur di situ. Nah, tapi itu kalau misalnya datar dia bisa ngalirin air ke bawah. Makanya air bakal ketahan lama-lama di situ dan itu bakal jadi beban dan bikin bocor. Nah, selanjutnya ada alasan lain juga tentang cuaca panas yang di Indonesia. Dulu bangunan-bangunan kolonial di sini itu ya kayak dia memindahkan bangunan yang ada di negerinya Belanda itu, memindahkan dia ke sini. Makanya dia sempat mengalami lingkungan hidup yang kurang sehat, yang kurang nyaman. Dari situ dia mulai belajar. Ternyata di Indonesia itu atapnya punya ruang atap yang besar untuk mengurangi radiasi panas yang masuk. Kalau kita punya atap yang besar, gitu kan, itu kan berarti volume atapnya itu ya gede juga. Di situ di dalam ruang atap yang kosong itu dia jadi ruangan pendingin. Dia jadi transisi dari genteng yang menerima panas itu masuk ke dalam ruangan atap itu yang kosong. Di situ dia terjadi transisi sehingga ruangan yang di bawah plafon itu dia akan jadi lebih dingin. Yang agak panas ya ruangan dalam ruang atap itu doang. Sehingga kalau matahari itu radiasinya nggak sampai ke bawah plafon. Jadi sebenarnya guys, nenek moyang kita itu adalah orang-orang jenius. Dia menjadikan alam itu sebagai sahabat mereka. Ketika mereka udah menemukan masalah yang muncul dari iklim tropis ini adalah curah hujan tinggi misalnya, atau panas matahari yang kadang-kadang masuk ke dalam ruangan, ya dia gak bakal ngelawan itu semua. Dia bikin tempat hidup mereka beradaptasi dengan alam itu. Ya, contohnya kayak penggunaan atap-atap yang besar kayak tadi. Oke, sekian buat video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.